Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Jamaah rahimakumullah. Masih bersama bab tentang keutamaan lapar, bukan kenyang. Hidup tidak selalu kenyang. Hidup sederhana, mencukupkan diri dengan yang sedikit, baik itu dalam urusan makanan, minuman, dan berpakaian. Hadis ini berbincang tentang bagaimana kita menyikapi kemewahan, menyikapi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan tatkala Allah memberikan kelebihan harta kepada kita? Biasanya orang akan berpikir untuk membeli ini, membeli itu, yang terkadang garasinya semakin besar, jumlah kendaraan yang bertambah, pakaiannya juga seperti itu, makanannya jangan ditanya, seharusnya muslim seperti apa. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي رضي الله عنه قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان إن البذاذة من الإيمان يعني التقحل. رواه أبو داود. Dari Abu Umamah Iyas bin Tha'labah Al-Ansari Al-Harithi radhiyallahu anhu, dia bercerita, pada suatu hari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan masalah dunia ini di hadapan beliau. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan, "Tidakkah kalian mendengar? Tidakkah kalian mendengar? Sungguh penampilan sederhana termasuk bagian dari iman, dan sesungguhnya penampilan sederhana itu termasuk bagian dari iman." Artinya seorang yang pakaiannya sangat sederhana. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat-sahabat Nabi adalah manusia, namun manusia pilihan yang Allah ciptakan untuk mendampingi Rasulullah SAW. Dan Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah henti-hentinya memberikan bimbingan kepada mereka, memberikan arahan untuk jadi lebih baik dan lebih baik. Pada suatu hari, para sahabat Nabi berbincang tentang dunia. Di sisi Nabi alaihissalam, di antara tanda-tanda orang yang cinta sama dunia, majelisnya itu isinya dunia. Yang diomongin dunia. Mungkin ada yang berbicara tentang mobil ini, mobil itu, motor ini, motor itu. Atau bicara tentang pakaian, ada merek ini. Mungkin emak-emak bicara tas, mungkin bicara jam, mungkin bicara perhiasan. Tatkala mereka berbincang hal itu, Rasulullah SAW mengingatkan mereka. Ala tasma'un, tidaklah kalian mendengar. Ala tasma'un. Apa yang ingin Nabi sampaikan? Nabi ingin mereka benar-benar perhatian. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, Innal badadata minal iman. Innal badadata minal iman. Sesungguhnya badadah, kalau dalam pakaian, badadah itu ya pakaian yang sederhana. Nggak branded, karena orang kan kalau pakai baju selalu yang bermerek begini. Nabi menyebutkan, engkau mungkin bisa membeli, tapi nggak harus gitu loh. Sesungguhnya hidup sederhana, berpakaian sederhana, kendaraan juga sederhana, tujuannya itu nyampe gitu loh. Ini kita tidak berbincang tentang kebersihannya. Muslim hidup bersih, pakaiannya bersih, menarik. Tapi kalau bicara jenis pakaiannya, itu macam-macam orang. Dari yang mungkin harga 100.000 beli baju sampai harga 100 juta, itu ada. Maka Nabi memberikan arahan kepada mereka, kalaupun engkau berlebih harta, soalnya hidup sederhana itu termasuk dari keimanan. Berpakaian dengan pakaian yang sederhana itu termasuk keimanan. Makanya kenapa orang pakai baju sekarang mereknya di luar, kelihatan mereknya itu, ditunjukkan sama mereka. Supaya kelihatan, ini mereknya ini loh yang dia pakai. Tasnya juga seperti itu. Orang bisa pakai tas, emak-emak ini pakai tas harga, anggap harga 5 juta, 10 juta, udah mahal tuh. Tapi ada yang pakai, Anda bisa beli yang harga 100 juta. Ada mungkin sampai 500 juta. Tapi Nabi mengingatkan, al-badadha minal iman. Sederhana termasuk keimanan. Kenapa jemaah? Kok ada barang-barang yang mahal?
Ada tas harganya 500 juta. Apa bedanya tas 500 juta sama tas harganya 5 juta? Kenyamanan sama rasa. Tas 5 juta itu enak. Dari sisi kekuatan, insya Allah sama-sama kuat. Sama-sama dari kulit buaya. Bedanya apa? Mereknya beda. Ada mereknya itu. Inilah yang menyebabkan orang akhirnya berubah. Yang dapat mengantarkan kepada kesombongan. Yang awalnya nggak apa-apa. Nabi SAW, ketika ada sahabat mengatakan seorang itu kepingin sandalnya bagus, ya indah, kepingin bajunya bagus. Kata Nabi, nggak apa-apa. Kesombongan itu al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang. Ini terkadang muncul gara-gara baju yang dipakai, kendaraan yang dikenakan. Beliau 2 kali mengatakan innal badadata minal iman. Innal badadata minal iman. Orang itu kalau biasa dengan barang-barang yang mewah, biasanya dia nggak mau pakai yang nggak mewah. Yang di bawah itu dia nggak mau. Semuanya harus mewah. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, beliau mengatakan man tarakal libas wa huwa yaqdiru alaihi tawadhu'an lillah. Barang siapa yang meninggalkan pakaian, dia bisa beli itu. Dia mampu untuk membeli itu, tapi dia tinggalkan sebagai bentuk merendahkan diri kepada Allah. Masa duit sebesar itu hanya untuk beli pakaian, hanya untuk beli tas. Dia meninggalkan itu tawadhu'an lillah, merendahkan diri kepada Allah. Da'ahullah ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Maka dia akan dipanggil oleh Allah di depan seluruh ciptaan Allah pada hari kiamat. Hatta yukhayyirahu min hulalil iman yalbasu min ayyihasya. Dia meninggalkan pakaian yang mewah karena tawadhu sama Allah. Pada hari kiamat akan dipanggil di depan umat manusia, di depan ciptaan-ciptaan Allah. Lalu Allah persilahkan dia untuk memilih pakaian-pakaian keimanan yang dia mau. Kita tahu jemaah, pakaian yang Allah berikan di surga, yang Allah berikan kepada orang tua yang anaknya hafal Al-Quranul Karim, itu harga pakaiannya. Kalau dinilai sama dunia dan isinya, nggak cukup dunia dan isinya ini untuk beli pakaian itu. Duitnya Jeff Bezos tuh nggak cukup untuk beli pakaian itu. Ditambah sama duitnya Elon Musk, ditambah sama duitnya siapa orang-orang terkaya, dikumpulin untuk beli baju itu nggak cukup. Di sini para ulama menjelaskan kenapa Allah sampai berikan keutamaan yang begitu besarnya buat orang ini untuk menjaga hati. Karena penampilan itu kadang berpengaruh kepada hati. Sampai bagaimana cerita emak-emak ya. Ini sekali-kali lah engkau datang kajian pakai kresek hitam. Beli tas harga 100 ribu sekali-kali. Innal badada minal iman. Sekali-kali kita menampakkan kesederhanaan gitu. Nggak selalu pakai yang mewah. Makanya kita ngelihat orang itu kalau datang dengan sandal jepit sama sandal yang mahal, biasanya orang yang pakai sandal jepit itu malu-malu dia. Dia nggak ingin nunjukkan. Perasaan untuk menampilkan itu nggak ingin gitu. Tapi kalau dia pakai baju yang bagus, dia pakai sandal yang mahal, ingin tampil dia. Dia ingin menunjukkan hal itu. Ini cerita di Saudi, Syekh cerita di Arab Saudi sana. Ketika menjelaskan hadis ini, ada pasar-pasar yang mahal. Itu harga baju di sana dijual 1.000 real. Laku ya. Di pasar lainnya dijual barang yang sama 50 real. Kenapa kata dia? Kata dia kalau kita jual ini di toko sana nggak laku. Kalau dijual 1.000 real, jual 4 juta laku. Jual 200 ribu nggak laku. Di tempat ini ya pasarnya memang seperti itu. Berarti kan orang itu beli prestis ya. Pulang bawa tas yang ada nama tokonya, ada nama mereknya. Di pasar biasa, kresek biasa gitu. Maka adalah seorang muslim itu cerdas dan cerdik, bijak. Nggak apa-apa. Engkau punya kelebihan harta, bisa untuk beli ini, tanpa engkau meninggalkan kewajiban-kewajibanmu, itu nggak apa-apa. Tapi, kalau engkau hidup sederhana, menahan keinginan-keinginanmu, menundukkan nafsumu, untuk hidup biasa-biasa aja, sesungguhnya itu termasuk tanda kuatnya iman. Kita mampu untuk mengendalikan emosi kita. Kembali banyak orang beli barang itu dengan emosi, bukan dengan akal. Dan itu yang dimanfaatkan oleh mereka. Tapi ini ingat, kalau bicara kebersihan, maka muslim pakai baju yang bersih, pakai baju yang menarik, tapi nggak harus mahal.
Nggak harus mewah gitu. Sehingga ya hatinya akan lebih terjaga. Ketika dia kumpul sama kawan-kawannya, nasihat anak buat emak-emak yang biasa pakai baju mewah-mewah, sekali-kalilah engkau datang dengan pakaian yang sederhana. Ya, dengan tas yang biasa aja, dengan sandal yang biasa. Mungkin mobilnya pun yang dikendarai yang biasa. Mobil umum gitu. Bagus, banyak mobil-mobil yang bagus tanpa harus keluar duit banyak. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.